Halo, perkenalkan nama saya Tamer Juarkiawan. Saya Frederico Sudistira. Kami siswa-siswi SMA Karya Skadau. Kami akan menceritakan cerita singkat Kota Skadau. Sekadau. Nama Sekadau, menurut cerita orang tua zaman dahulu, diambil dari sejenis pohon kayu yang banyak tumbuh di muara sungai, yang sekarang disebut Sungai Sekadau. Oleh penduduk Sekadau, pohon kayu ini dikenal dengan sebutan batang adau. Pohon adau itu sendiri merupakan jenis kayu belian atau kayu besi yang memang banyak tumbuh di hutan Sekadau kala itu. Pada versi lain menyebutkan bahwa kata Sekadau muncul dari kebiasaan masyarakat di pedalaman pada zaman dahulu. Jika melihat sesuatu yang asing, maka selalu menyebutkan baru adau, dalam artian baru melihat. Sebelum adanya perubahan status medik kabupaten, Sekadau pada zaman dahulu merupakan wilayah kerajaan atau kewedanan, sebuah nama benua yang disebut dengan benua Sekadau, atau kumpulan beberapa desa besar, dan nama kecamatan di Kabupaten Sanggau. Pemerintahan Kabupaten Sekadau dari masa ke masa. Masa kerajaan atau kesultanan. Seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya, cikal bakal berdiri Kabupaten Sekadau juga dimulai dari zaman kerajaan. Seiring dengan berjalannya waktu, Sekadau kemudian berkembang dan menjadi seperti sekarang. Dikisahkan bahwa penduduk Kabupaten Sekadau dari pecahan rombongan kerabat keluarga Daradante, cikal bakal berdiri Kabupaten Sanggau, yang meneruskan perjalanan ke hulu Sungai Kapuas di bawah pimpinan Singapati Beradat dan Pati Bangi. Rombongan ini kemudian menyusuri Sungai Sekadau sebagai anak dari Sungai Kapuas. Dalam perjalanannya, rombongan ini berkembang pesat. Mereka inilah menurunkan suku Kematu, suku Benawan, Senganan atau suku Dayak yang memeluk Islam, Mualang dan keturunan Dayak Mualang yang menjadi raja-raja Sekadau. Mula-mula kerajaan Sekadau terletak di daerah Kematu, lebih kurang 3 km sebelah hilir Rawak, ibu kota kecamatan Sekadau Hulu. Raja pertama Sekadau adalah Pangeran Engkong yang memiliki 3 putra, yakni Pangeran Agung, Pangeran Kadar, dan Pangeran Senarong. Sesudah Pangeran Engkong wafat, kerajaan diteruskan oleh putra keduanya, Pangeran Kadar. Karena dia lebih bijaksana dari putra-putra yang lain. Karena kecewa, Pangeran Agung meninggalkan Sekadau menuju Lawangkwari yang termasuk dalam kawasan administratif Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir. Sedangkan Pangeran Senarong kemudian menurunkan penguasa Kerajaan Belitang. Setelah Pangeran Kadar wafat, pemerintah dilanjutkan oleh putra mahkota Pangeran Suma. Pangeran Suma pernah dikirim orang tuanya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam di Kerajaan Mempawah. Karena itu, pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang pesat di Kerajaan Sekadau. Ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan di kampung Sungai Barak, dan sebuah masjid di kerajaan didirikan di sana. Pada masa ini pula, Belanda sampai ke Kerajaan Sekadau. Di daerah ini banyak terdapat makam raja-raja yang kemudian dipindahkan ke Sekadau, tepatnya di kampung Sungai Barak. Di kampung yang masuk dalam daerah administratif Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir ini, banyak sisa-sisa peninggalan Kerajaan Sekadau. Di antaranya yang masih utuh dan terawat hingga sekarang adalah Masjid Jamik At-Tatwa. Ada juga sejumlah makam raja yang dikenal dengan pangeran dan kerabat kerajaan yang tersebar di beberapa lokasi pemakaman. Kemudian ada sejumlah meriam bekas aset kerajaan. Meriam ini ada yang terletak di seputar Masjid At-Taqwa. Ada juga yang berada di bekas halaman Istana Keraton Sekadau. Pangeran Suma kemudian digantikan oleh putra mahkota Abang Totong dengan gelar Sultan Anum. Lalu digantikan oleh Abang Ipong bergelar Pangeran Ratu yang bukan keturunan raja namun naik tahta karena putra mahkota berikutnya belum cukup dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia pun menobatkan memerintah dengan gelar Sultan Mansur. Kerajaan Sekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah dengan gelar penambahan Gusti Mekah Kusuma Negara. Karena putra mahkota berikutnya, yakni Abang Usman, belum dewasa. Abang Usman kemudian dibawa ibunya ke Nagataman. Sesudah pemerintahan penambahan Gusti Mekah Kusuma Negara berakhir, penambahan Gusti Ahmad Sri Negara dinobatkan naik tahta. Tetapi oleh penjajah Belanda, penambahan beserta keluarganya kemudian diasingkan ke Malang, Jawa Timur dengan tuduhan telah menghasut para temunggung untuk melawan Belanda. Karena peristiwa tersebut, penambahan Haji Gusti Abdul kemudian diangkat dengan gelar Pangeran Mangku. Sebagai wakil penambahan, ia pun dipersilakan mendiami keraton. Sebelum lama setelah penobatannya, Pangeran Mangku wafat. Ia kemudian digantikan oleh Pangeran Gusti Ahmad, kemudian Gusti Hamid. Raja Sekadau berikutnya adalah penambahan Gusti Kelip.
Tahun 1944, Gusti Klip tewas dibunuh oleh penjajah Jepang di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Pihak Jepang kemudian mengangkat Gusti Adnan sebagai pembesar kerajaan Skadau dengan gelar agung. Ia berasal dari Blitar. Seiring dengan perkembangan daerah dan semangat pemekaran, banyak tokoh masyarakat di Skadau, yakni Motori, H. Umar Jafar, Paulus Leon, Ali Daud, serta beberapa tokoh lainnya berinisiatif memperjuangkan pemekaran Kabupaten Skadau. Perjuangan ini akhirnya berbuah manis. Wedanan Skadau adalah sistem pemerintahan kala itu, di mana kota Sanggau membawa beberapa wedanan yang dibantu oleh beberapa asisten wedan atau demak dalam menjalankan pemerintah. Pada era tahun 70-an, Skadau menjadi daerah administrasi kecamatan yang ditandai dengan diangkatnya seorang camat pada tahun 1970. Masa pemerintahan atau pemekaran daerah sejak tahun 1970 hingga memasuki tahun 2000, Skadau masih merupakan bagian dari Kabupaten Sanggau. Kala itu, seluruh wilayah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Skadau terpecah dalam beberapa kecamatan. Seiring dengan perkembangan daerah dan semangat pemekaran, banyak tokoh masyarakat di Skadau, yakni Motori, H. Umar Jafar, Paulus Leon, Ali Daud, serta beberapa tokoh lainnya berinisiatif memperjuangkan pemekaran Kabupaten Skadau. Perjuangan ini akhirnya berbuah manis. Perjuangan para tokoh dan masyarakat untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Skadau akhirnya berhasil tuntas. Tepat pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2003, Skadau akhirnya diresmikan menjadi daerah otonomi baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Saat dimekarkan, wilayah administratif Kabupaten Skadau meliputi 7 kecamatan dengan Skadau sebagai ibu kota kabupaten. 7 kecamatan yang dimaksud ini adalah Kecamatan Skadau Hilir, Kecamatan Skadau Hulu, Kecamatan Nangataman, Kecamatan Nangamahap, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hulu. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Sampai bertemu di kota selanjutnya. Bye-bye. Halo teman. Halo, perkenalkan nama saya Tebe Johar Jawan. Saya Federico Sulistira. Kami siswa. Aduh, jadi